materi bentuk akar, ini untuk matematika SMK. Pengertian bentuk akar. Bentuk akar adalah bilangan yang mengandung tanda akar. Seperti ini ya. Contohnya adalah akar 2, akar 5, kemudian 3 akar 2, 5 akar 3, dan seterusnya. Biasanya bentuk akar itu digunakan untuk menyatakan bilangan irasional. Jadi bilangan yang tidak bisa kita ubah menjadi A per B. Sifat-sifat akar itu yang pertama, akar A dikali akar B, ini tinggal dikalikan saja. Jadi akar A kali B. Contoh, misalkan di sini ada akar 3 dikali akar 5, maka hasilnya akar 3 dikali 5 atau akar 15. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, akar A dibagi akar B. Hasilnya adalah akar A per B. Jadi kalau ada akar 3 dibagi akar 5, maka hasilnya adalah akar 3 per 5. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, sini ada akar A kuadrat. Contoh, akar 3 pangkat 2. Nah ini hasilnya adalah 3. Gitu ya. Dengan A-nya harus lebih dari 0 atau bilangan positif. Kemudian yang keempat, M akar A dikali N akar B. Ini M kali N di luar kita kalikan, lalu akar A dikali akar B-nya juga dikalikan. Contoh, misalkan di sini 3 akar 2 dikali berapa ya? 5 akar 7 misalkan ya. Maka ini hasilnya adalah 3 kali 5, 15, lalu akar 2 dikali akar 7, akar 14, gitu ya. Jadi 15 akar 14. Kemudian ada akar A kuadrat B. Nah, ini tinggal A kuadratnya keluar jadi A. Contohnya di sini ada akar 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, 3 pangkat 2-nya ini hasilnya adalah 3. Kemudian akar 5-nya masih kita tulis dalam akar. Seperti ini. Gitu ya. Kemudian di sini ada menyederhanakan bentuk akar. Caranya tinggal kalian cari faktor kuadrat sempurna dari bilangan dalam akar. Misalkan apa aja sih faktor kuadrat sempurna itu ini? 1 pangkat 2, kemudian 2 pangkat 2, lalu 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, kemudian 5 pangkat 2, berapa? 25 ya. 6 pangkat 2-nya adalah 36, 7 pangkat 2-nya 49, 8 pangkat 2-nya 64, 9 pangkat 2-nya 81, kemudian 10 pangkat 2 adalah 100. Nah, caranya misalkan di sini ada akar 72. Nah, akar 72 kalian cari perkalian nih yang sebelah sini nih. Yang hasilnya bisa jadi 72. Berarti kan ini ya 36 ya. Selain 36, 9 juga bisa sebenarnya ya, tapi ini lebih besar angkanya, nanti dia akan lebih sederhana jawabannya, gitu ya. Jadi akar 72 itu boleh kita ubah dulu menjadi 36. Nih, 36 kalau kita kalikan dengan 2 hasilnya adalah 72. Maka hasilnya adalah akar 36 dikali akar 2. Akar 36-nya bisa kita keluarkan menjadi 6, lalu akar 2-nya tulis lagi akar 2. Seperti ini, ya. Contoh deh satu lagi, misalkan akar 20. Akar 20 kita lihat di faktor kuadrat sempurna yang hasilnya bisa jadi 20 itu berapa sih? Atau 20 dibagi berapa sih di sini? Bisanya dengan dibagi 4. Berarti akar 4 kali berapa? 4 kali 5. Nah, 4-nya bisa keluar dari akar. Ini akar 4 dikali akar 5. Akar 4 adalah 2. Akar 5 kita tulis lagi. Jadi jawabannya 2 akar 5. Begitu ya. Kemudian operasi bentuk akar. Ini ada penjumlahan atau pengurangan. Nah, untuk penjumlahan atau pengurangan hanya bisa jika akarnya sejenis. Akar sejenis itu yang kayak gimana ini? Yang akarnya sama nih yang dalam akarnya. Jadi tinggal dijumlahkan saja ini. 3 tambah 2 hasilnya 5, akar 5
sama akar 5-nya kita tulis lagi. Contoh, misalkan di sini ada berapa? 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Berarti kan ini sejenis kan? Maka hasilnya ini 2 tambah 5, 2 tambah 5, lalu akar 3-nya tulis lagi. Jadi hasilnya adalah 7 akar 3. Kemudian di sini ada perkalian. Kalau perkalian tinggal dikalikan saja yang dalam akarnya ini. Akar 3 dikali akar 12, berarti 3 kali 12 adalah 36. Jadi akar 36 adalah 6. Contoh deh, kalau misalkan di sini berapa pengennya? Akar 5 dikali akar 6 misalnya ya. Maka hasilnya adalah akar 5 kali 6 akar 30. Gitu ya. Kemudian pembagian sama dengan perkalian, tinggal kita bagikan saja. Akar 18 dibagi akar 2 berarti 18 bagi 2 adalah 9. Akar 9 adalah 3. Contoh lagi, misalkan di sini ada akar berapa ya? Akar 30 dibagi akar 3. Maka ini jawabannya adalah akar 30 bagi 3 adalah 10. Gitu ya. Kemudian rasionalisasi penyebut. Jadi bentuk akar itu dia tidak boleh ada akar yang di bawah atau penyebut yang berupa akar. Nah, untuk supaya si penyebutnya tidak akar, maka harus kita rasionalkan. Contohnya di sini ada 5 per akar 2. Ini kita tulis lagi ya. 5 dibagi akar 2. Nah, ini dirasionalkan namanya ya. Kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya adalah akar 2 per akar 2. Lihat yang di bawahnya, gitu ya. Kemudian kita kalikan 5 kali akar 2, 5 akar 2. Kemudian akar 2 dikali akar 2, akar 4. Akar 4 adalah 2. Maka jawabannya adalah 5 per 2 akar 2. Nah, untuk yang satunya lagi, sini 3 per 2 akar 5. Ini kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. 3 dikali akar 5, 3 akar 5. Kemudian 2 akar 5 dikali akar 5. Akar 5-nya dikali akar 5, akar 25. Akar 25 adalah 5. Jadi 2 kali 5 atau 3 akar 5. 2 kali 5-nya adalah 10. Seperti ini jawabannya ya. Lalu di sini ada contoh soal dan penyelesaiannya. Akar 98. Nah, tadi pakai kuadrat sempurna itu ya, faktor kuadrat sempurna. Jadi 98 itu 49 dikali 2, 49-nya bisa keluar dari akar menjadi 7. Akar 2-nya tulis lagi. Jadi 7 akar 2. Kemudian yang kedua, ini seperti tidak sejenis ya. Ternyata 3 akar 8 dikurangi 2 akar 18 ini adalah akar yang sejenis. Kita ubah. Nih, 3 akar 8. Kita ubah supaya terlihat dia adalah akar yang sejenis. 3-nya kita tulis lagi. Nah, akar 8 ini berapa kali berapa tadi? 4 kali 2. Berarti 3 akar 4-nya bisa keluar menjadi 2 akar 2. Hasilnya adalah 6 akar 2. Kemudian 2 akar 18 ini kita ubah juga menjadi 2 dikali akar, nih 18 itu berapa kali berapa? 9 kali 2. 9-nya bisa keluar dari akar menjadi 3. Akar 2-nya tulis lagi. Oke, ini hasilnya adalah 6 akar 2. Nih, 6 akar 2 dikurangi 6 akar 2 hasilnya adalah 0. Kemudian yang ini akar 48 dibagi akar 3, ini hasilnya adalah akar 16. Akar 16 adalah 4. Gitu ya. Oke, di sini ada ringkasannya. Bentuk akar menyatakan bilangan irasional, tadi sudah dijelaskan. Lalu sederhanakan dengan faktor kuadrat sempurna. Jadi kalian harus hafal nih, faktor kuadrat sempurna itu angkanya berapa saja. Tadi ada 1, 4, 16, 25 dan seterusnya, gitu ya. Kemudian operasi tambah atau kurang hanya bisa jika keduanya atau berapapun itu dia harus akar yang sejenis. Kemudian untuk perkalian atau pembagian sesuai sifat akar. Lalu untuk pecahan dengan penyebut akar. Nah, jadi kalau penyebutnya berupa akar,
harus dirasionalkan atau kita kalikan dengan sekawannya. Oke, untuk materi bentuk akar Ibu cukupkan sekian, mudah-mudahan dapat dipahami dan juga kalian dapat menyelesaikan soal-soal yang akan Ibu kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.